Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ensyah. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2020. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas saya, yaitu tugas MK Instrumen BK Tes tentang tes intelijensi. Yang pertama ada konstruksi tes intelijensi, yang kedua ada tes intelijensi Wechsler. Baik, untuk yang penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konstruksi teori intelijensi. Di dalam upaya mendefinisikan hakikat intelijensi, akan terdapat definisi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut lazim bersumber pada perbedaan-perbedaan pengertian dasar yang dibangun dari renungan tentang atau pergaulan terhadap apa yang disebut dengan perilaku intelijen. Hal itulah yang mendasari para tokoh dalam mendefinisikan intelijensi tersebut. Sejumlah penyusun tes telah berupaya mendefinisikan intelijensi. Salah satunya adalah seperti yang dimukakan oleh Wechsler dalam Jackson 2003, yaitu intelijensi merupakan kapasitas yang agregat atau global dari individu untuk bertindak secara bertujuan dan berpikir secara rasional, serta berhubungan terdiri atas elemen-elemen atau kemampuan-kemampuan yang meskipun tidak sepenuhnya independen tapi dapat dibedakan secara kualitatif. Wechsler dalam Jackson 2003 mengemukakan bahwa perilaku intelijen mempresentasikan lebih dari sekedar penyatuan beragam kemampuan yang terpisah-pisah. Karena yang pertama ada kombinasi dari kemampuan-kemampuan tertentu terbukti lebih manjur dibanding lainnya. Yang kedua ada kualitas lain, misalnya motivasi, mempengaruhi perilaku, dan yang terakhir ada tingkat kemampuan yang lebih tinggi dari yang dipersyaratkan suatu tugas tidak akan mempengaruhi perilaku tertentu. Terdapat beberapa implikasi dalam diskusi Wechsler mengenai hal-hal seputar intelijensi. Di antaranya yang pertama ada intelijensi mencakup beberapa kemampuan terpisah yang terorganisir secara bersama-sama. Yang kedua, intelijensi dan perilaku intelijen merupakan dua hal yang sangat berbeda. Yang ketiga, pengaruh lain di luar kemampuan dapat berdampak terhadap perilaku intelijen. Dan yang keempat, tingginya kemampuan di luar kemampuan dapat berdampak terhadap perilaku intelijen dan perilaku intelijen di area lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu teori intelijensi Wechsler. Yang pertama ada pengertian intelijensi menurut David Wechsler. David Wechsler 1958 mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. David Wechsler pertama kali memperkenalkan tes intelijensi yang dirancang khusus digunakan untuk orang dewasa pada tahun 1939 yang dinamai Wechsler-Belouvais Intelligence Scale atau disingkat dengan WBIS. Disebut juga skala WB. Skala intelijensi Wechsler adalah tes yang diberikan secara individual yang menilai berbagai bidang kemampuan intelektual dan menciptakan situasi di mana aspek kepribadian dapat diamati. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa skala intelijensi Wechsler merupakan alat tes yang dikembangkan untuk melihat individu secara keseluruhan dan fokus pada proses, bukan hanya sekedar hasil skor tes. David Wechsler mengemukakan tiga alat intelijensi. Yang pertama ada the Wechsler Adult Intelligence Scale untuk usia 6 sampai 74 tahun. Yang kedua ada the Wechsler Intelligence Scale for Children untuk usia 6 sampai 16 tahun 11 bulan. Yang ketiga ada the Wechsler Physical and Primary Scale of Intelligence untuk usia 3 sampai 7 tahun 3 bulan. Masing-masing skala terdiri dari minimum 5 subtes dan maksimum 7 subtes. Tiga tes tersebut memiliki kesamaan pola, yaitu dengan 5 atau 6 subtes yang menghasilkan skor verbal, selanjutnya disingkat dengan V, dan skor performansi disingkat dengan
P. Kedua skor tersebut akan menghasilkan skor skala total. Subtes-subtes itu hampir sama namun tidak identik antara satu sama yang lain untuk masing-masing tingkat usia. Skala intelijensi Wechsler ini dianggap sebagai tes psikologi terbaik karena memiliki sifat psikomotorik dan menghasilkan informasi yang relevan untuk para praktisi. Sebagai hasilnya, skala intelijensi Wechsler menjadi tes yang paling sering digunakan pada praktik klinis. Spesifikasi tes. Tujuan skala intelijensi Wechsler adalah yang pertama, untuk mengukur potensi intelijensi subjek. Yang kedua, menyediakan informasi penting mengenai kekuatan dan kelemahan kognitif seseorang. Yang ketiga, membandingkan performa atau kemampuan seseorang dalam berbagai bidang sesuai dengan anggota usianya. Yang ketiga ada melalui interaksi klien dengan penguji dan material tes. Selain problema, fungsi intelektual seseorang juga akan didapatkan sebuah kesan dari self-esteem seseorang, behavior, idiosyncrasies, anxiety, social skill, dan motivasi. Selanjutnya ada subject test. Subjek dalam skala intelijensi Wechsler adalah anak-anak usia 3 sampai dengan 7 tahun 3 bulan dan usia 6 sampai 11 tahun 11 bulan. Orang dewasa usia 16 sampai 74 tahun. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.